Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasanah Suralati dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Khosoisul Ahkam yang terdiri dari Ihsaniyah, Akhlakiyah, dan Alamiah. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Khosoisul Ahkam. Nah, apa itu Khosoisul Ahkam? Jadi, Khosoisul Ahkam merupakan kata yang sering kita sebut sebagai ciri-ciri hukum Islam. Jadi intinya Khosoisul Ahkam itu merupakan kesamaan atau sinonim dari ciri-ciri hukum Islam. Nah, hukum Islam tersendiri adalah salah satu norma agama dari sekian norma-norma agama yang ada di dunia. Dan juga para ulama juga berpendapat lain tentang hukum Islam. Jadi banyak pendapat tentang apa arti hukum Islam ini. Karena juga dalam Al-Quran tuh tidak jelaskan tentang hukum Islam, maksudnya tidak tertera langsung tentang kata hukum Islam seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian insania. Nah, insania sendiri itu nama lain dari kata humanisme atau kemanusiaan. Jadi humanisme, pengertian dari humanisme adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa pri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik atau aliran yang menganggap manusia sebagai umat manusia. Jadi aliran ini tuh menumbuhkan agar kita berperi kemanusiaan dalam intinya. Nah, dan juga agama Islam dititahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat atau manusia yang secara individu maupun secara kolektif. Nah, lalu manusia ini juga mendapat amanat sebagai hamba dan juga khalifahnya, di mana manusia dalam amanat sebagai hamba dan di mana manusia dalam mengemban amanat itu haruslah memiliki pedoman sehingga bisa selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya pembebanan manusia dalam hukum Islam sebagai perhatian terhadap kemuliaan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Isra ayat 70, yaitu yang berbunyi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minal thayyibati wa faddalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila. Nah, yang berarti dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi intinya semua aspek kebutuhan manusia tersebut dipenuhi oleh Islam. Jadi termasuk aspek pengaturan manusia agar hidup damai, sejahtera, maka diperlukan seperangkat norma dan juga nilai hukum. Ringkasan hukum Islam adalah hukum kemanusiaan. Pada asal mulanya semua undang-undang adalah bersifat kemanusiaan, dan juga di antara ciri khas untuk membuktikan bahwa di antara ciri khas hukum Islam ialah insania yang sebenarnya, walaupun syariat yang lain juga mengatakan demikian adalah hukum Islam yang sungguh memberikan perhatian penuh kepada manusia, memelihara segala yang bertautan dengan manusia. Jadi yang baik mengenai diri, mengenai tubuh, lalu ada ruh atau jiwa, lalu ada akal, ada akidah, ada fitrah, usaha, pahala, dan juga siksa, baik selaku secara perorangan atau individu maupun hidup bermasyarakat atau secara sosialisasinya. Nah, lalu Islam memperhatikan manusia bukanlah sekedar memikirkan urusan-urusannya atau berusaha menyelesaikan urusan itu. Jadi
eh, sangat memperhatikan keadaan manusia sejak dari dini hingga dewasa, baik laki maupun perempuan, baik ia budak maupun orang yang merdeka. Lalu, hukum Islam memperhatikan kemuliaan manusia sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang menaati perintah-perintahnya, dan sebagai seorang kafir yang mengingkari hukum Allah. Mereka masing-masing akan menghadapi pembalasannya dengan adil dan jujur, bukan 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 jadi bukan dan jujur, bukan dengan pengaruh dan sakit hati. Jadi apapun yang kita lakukan yang di dunia saat ini nanti akan pasti ada balasan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di Isahnya ini, hukum Islam tuh memberikan kemuliaan kepada manusia karena kemuliaannya. Islam tidak mendahulukan sesuatu pun atas manusia, dan Islam tidak mendahulukan sesuatu atas manusia, begitu juga akidah. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.